Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, alhamdulillah, semoga sukses mengiringi hari-hari kita, hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Baik, sahabat, sukses ataupun berhasil mungkin kita katakan itu akan terjadi bagi setiap orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Namun salah, sahabat yang budiman, karena sebaliknya, gagal itu bukanlah pertanda bahwasanya orang tidak akan pernah bisa sukses. Karena sukses, kata bijak mengatakan, bukan karena kita tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal, tidak pernah mengalami hal yang valid, tapi sukses adalah ketika kita jatuh, namun terus bangkit, terus bangun kembali, tegak berdiri, menatap masa depan yang lebih baik. Nah, sahabat yang budiman, banyak juga orang yang mengatakan bahwasanya masalah itu bukan karena kita tidak pernah mendapatkan sukses, tapi masalah yang sebenarnya adalah bahwasanya kita tidak pernah bangkit lagi ketika kita merasa jatuh, ketika kita sudah merasa lelah dalam perjuangan. Untuk itu, sahabat yang budiman, menatap hari esok ini paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk bagaimana ini memotivasi juga bagaimana adik-adik para pelajar, karena kebetulan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan semangat bagi adik-adik kita para siswa di sebuah lembaga pendidikan. Nah, jadi ada 3 hal yang ingin kita sampaikan pada hari ini, sahabat yang budiman, terkait bagaimana kita harus bangkit, bagaimana kita harus kembali tegak dalam jatuh kita, dalam mungkin kita lemah dalam berjuang, dalam menggapai harapan, dalam menggapai apa yang menjadi idola kebanggaan, ataupun dalam menggapai isi dari doa-doa yang kita panjatkan. Nah, apa 3 hal ini, sahabat yang budiman? Ini saya jadikan sebagai sebuah spirit dan motivasi bagi saya sendiri dalam menapaki aktivitas, dalam menjalani banyak kesibukan dan pekerjaan. Yang pertama adalah 1, gairah. Nah, ini tentu sahabat yang budiman, apalagi kemarin ini di tengah-tengah kita melewati masa-masa pandemi global, yaitu virus COVID-19 yang mendera negara ini, dan efeknya banyak sekali, tak terkecuali bagi para teman-teman kita yang ada di sekolah, yang ada di pondok pesantren, yang ada di lembaga-lembaga pembelajaran dan peningkatan sumber daya manusia. Ini betul-betul luar biasa pengaruhnya, karena mereka harus terbatas dalam mengakses pelajaran secara langsung dari murabi mereka, dari instruktur mereka, dari guru-guru mereka yang sangat mereka harapkan ilmunya. Sehingga ya dengan itu mungkin akan teruji bagaimana orang yang dengan gairah di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah global ini, teruji semangatnya, teruji motivasinya, teruji juga harapan-harapan yang ingin digapainya, daripada orang yang mungkin mengalami pandemi, mengalami COVID-19 kemudian drop dan lemah. Dan itulah sebenarnya virus yang lebih mematikan, karena ketika kita sudah lemah, ketika kita sudah tidak ada lagi harapan, maka hal ini juga bisa menularkan, bisa menyebabkan juga orang di sekeliling kita akan menjadi lemah harapan, bahkan nauzubillah jikalau sampai terjadi keputusasaan. Sekali lagi, bukan karena kita sering jatuh, tapi masalahnya adalah berapa kali kita kembali lagi bangkit kembali dari jatuh dan jatuh kita. Nah, lalu apa sih gairah? Gairah adalah keinginan. Gairah itu adalah semangat untuk terus menampakkan dalam lubuk hati kita ini semangat untuk berbuat lagi, untuk menggapai lagi, untuk meraih lagi, untuk mengerjakan lagi, untuk mengulang-ulang apa yang mungkin sebelumnya juga kita lakukan, hal yang sama. Karena sahabat yang budiman, gairah dan semangat itu adalah tentunya laksana penyemangat magnet bagi kita untuk terus menarik, untuk terus membangkitkan energi, menarik energi jiwa yang terdalam ini untuk sebuah harapan dan
cita-cita besar di kemudian hari, yaitu menjadikan hidup kita bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama ini gairah tentunya, yang kedua dan ketiganya ini juga nanti akan didasari oleh semangat dan gairah untuk membangun keduanya, kemudian menyatu dalam tiga hal yang bisa mengungkit semangat kita untuk terus tegak dan terus berdiri. Yang kedua, lalu apa sahabat yang beriman? Yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Jadi yang pertama iman, yang pertama gairah, lalu yang kedua iman. Al-ilman laisa bil tamanni lakin bil amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan saja sahabat yang beriman, bukan hanya sekedar dalam pikiran wacana kita saja, bukan hanya dalam feeling rasa perasaan kita saja, tapi iman adalah apa yang muncul dalam jiwa kita, dalam ucapan kita, kemudian akan berwujud kepada amaliyah, aktualisasi daripada iman itu sendiri. Iman ya seperti halnya juga tadi kita bahas tentang gairah, memang tidak akan kita lihat secara langsung, tapi gejala dan dampaknya, energi yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Lihatlah sahabat yang beriman, hal yang tidak kita lihat tapi menentukan besar bagi kehidupan kita. Apakah sahabat beriman melihat udara? Bagaimana rupanya? Bagaimana corak bentuknya? Lalu di mana saja udara itu berada? Tidak. Tapi apa yang terjadi ketika udara itu hilang di hadapan kita, di sekeliling kita? Mungkin ya kita selama menonton tayangan ini juga, sahabat yang beriman, kita merasa sesak tanpa ada udara di sekeliling kita. Kita merasa pikiran kita pusing karena tidak ada udara yang berhembus di sekeliling kita. Iman, ketika itu tidak ada, maka bagaimana dia akan menghembuskan energi ketaatan, menghembuskan energi kemuliaan, energi ibadah, energi zikir, energi mengingat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Zat yang Maha Pencipta, lalu mengingat juga hal-hal yang membangkitkan kegairahan, membangkitkan semangat hidup kita. Jadi iman ya ini memang sering dikaitkan dengan amal saleh. Jadi iman adalah satu hal yang berwujud nyata jika dia diiringi dengan amal saleh. Tapi hanya sekedar wacana dan kata-kata, juga hal tersebut hanya muncul dalam lidah saja, dalam ucapan saja. Karena itu adalah iman, serangkaian ucapan yang dibenarkan, dihayati, dijiwai dalam hati kita. Kemudian yang terpenting akhirnya akan membuahkan amal, akan membuahkan keinginan untuk berbuat, beramal saleh bagi kehidupan orang-orang yang lain. Nah, jadi kedua gairah iman ini tentunya sahabat yang beriman bekal yang sangat luar biasa dalam mengharapkan kebahagiaan, dalam mengharapkan kedepannya kesuksesan. Karena itulah landasan kita juga dalam membangun semangat di tengah-tengah banyaknya cobaan, di tengah-tengah banyaknya rintangan. Kalau kemarin tadi saya sampaikan, di tengah-tengah pandemi global virus COVID yang melanda dunia dan dan kita tentunya sekarang baru sedikit demi sedikit kita berangsur-angsur bisa kembali normal dan kembali menjalankan aktivitas dengan baik, dengan semangat, dan tentunya alhamdulillah sedikit demi sedikit pandemik sudah berlalu. Sahabat yang beriman, yang tentunya gairah iman tak lengkap tanpa yang ketiga, yaitu cinta. Lagi-lagi cinta, sahabat yang beriman. Benar sekali, kalau kita menghadapi hal yang sangat menjatuhkan kita dalam kehidupan kita, hal-hal yang menyebabkan kita merasa sedih, merasa galau, merasa gelisah, kemudian dengan perasaan itu lalu kita redup semangat kita, lalu semangat kita menjadi lemah. Nah, marilah kita kuatkan lagi energi cinta dalam hidup kita, sahabat yang beriman. Apakah kita berpikir kita hidup ini tanpa cinta orang tua kita, ibu kita,
yang telah melahirkan kita. Karena esensinya cinta adalah pengorbanan. Lihatlah ibu yang mengorbankan jiwa raganya untuk bisa melahirkan kita keluar, kemudian merasakan indahnya dunia, keluar ke muka bumi ini untuk merasakan betapa Allah memberikan kita nikmat, anugerah yang berlimpah luar biasa. Itu karena cinta ibu kita. Ini salah satu saja contohnya. Jadi esensi cinta adalah kesediaan untuk berkorban. Kalau kita merasa bahwa pandemik global yang sudah melanda kita ini menguras energi kita, menguras kebahagiaan kita, lalu sekarang kita gantikan dia dengan energi cinta, apa yang terjadi? Kita insya Allah akan bertahan, sahabat yang beriman. Kita kembali melihat cinta kita kepada orang tua kita, kepada bapak, ibu terutama sekali, kemudian juga anak istri kita. Kita melihat cinta bahwasanya mereka ke depan akan memiliki semangat, memiliki masa depan, memiliki visi, memiliki kehidupan yang akan datang yang tidak hanya sebatas hidup di alam dunia yang fana ini. Sehingga dengan cinta juga energi itu kita seperti bersayap lalu terbang, ya, lalu terbang menuju kemuliaan, menuju kesuksesan, dan tentunya menuju keridhaan ilahi Rabbi. Cinta sekali lagi hanya bisa kita tanamkan, hanya kita bisa juga wujudkan dengan hakiki jikalau kedua hal yang kita sudah bahas tadi, gairah kemudian iman tertanam, lahirlah cinta. Nah, sahabat yang beriman, inilah mungkin yang bisa disampaikan untuk coba, ya, untuk coba bangkit kembali dengan bekal ini di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita yang mendera, yang menilih kita, di tengah juga kehidupan yang penuh dengan gelombang, ya, gelombang cobaan, ujian, rintangan dan kendala-kendala lainnya. Kita dihadapkan kepada kenaikan harga-harga yang kadang-kadang ini memberatkan banyak sekali saudara-saudara kita. Tapi kembali, mari kita tingkatkan semangat energi. 3 hal ini, yaitu gairah, yang kedua adalah iman, dan sebagai buahnya yang terakhir adalah cinta. Semoga 3 ini kita bisa miliki dan kita bisa tentunya eksis, kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan penuh istiqomah, dengan penuh semangat, dan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti kita akan mendapatkan ganjaran dari semua apa yang kita lakukan, dari kebaikan yang kita lakukan saat ini. Demikian akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.